Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk sistem sistem DSS TB, yaitu langkah pertama, administrator akan login ke sistem. Administrasi ke sistem, langkah pertama yang dilakukan administrator adalah membuatkan user untuk dinas. Ya, di sini akan ditambahkan passwordnya, username Dinkes, passwordnya AS, namanya Dinkes itu. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu kabupaten, karena dia hak aksesnya adalah dinas, maka yang perlu kita pilih adalah cukup di kabupaten saja. Sedangkan kecamatan dan desa kita kosongi. Untuk hak akses adalah dinas. Setelah itu kita submit. Oke, di sini sudah terbuat username Dinkes dan nama Dinkes. Dia hak aksesnya adalah dinas yang meliputi Dinas Kesehatan untuk Sukoharjo. Passwordnya adalah AS. Nah, selanjutnya untuk user Dinkes, persilakan untuk login dengan password AS. Monggo, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya ya. Terima kasih. Di sini saya akan login sebagai dinas. Ya. Tadi sudah dibuatkan dari admin untuk username serta passwordnya. Untuk username-nya dari dinas yaitu Dinkes. Kemudian passwordnya di sini dibuatkan. Kemudian kita lanjutkan dengan login. Nah, sebelum kita masuk ke menu di sistem pendukung keputusan, di sini nanti diarahkan untuk menggantikan password. Password akan saya tuliskan. Nah, kemudian email akan saya kirimkan ke email saya. Dalam pengisian password ini ada syarat ketentuan ya. Dari pertama mengandung huruf kecil sudah, kemudian mengandung huruf kapital sudah, kemudian mengandung angka sudah, dan minimal 8 karakter. Udah. Oke, kita lanjutkan. Setelah pengisian dari ketentuan password dan diisikan password baru, kemudian diisikan juga email yang akan dikirimkan untuk nama user maupun password yang baru. Kemudian kita klik untuk ganti passwordnya. Oke. Sementara ini ada save password, kita hapuskan dulu. Kita buka email yang ada.
Oke, saya sudah mendapatkan email untuk autentifikasi dari password barunya. Ini ya. Yang saya klik di sini. Sini. Oke. Nah, setelah dari email tadi, kemudian saya klik linknya, kita masukkan lagi untuk username yang sama dengan password yang baru. Password ini disimpan di dalam email, jadi kalau lupa bisa kita lihat di emailnya. Kemudian setelah kita masuk ke login dari user, ya username-nya Dinges, kita akan diarahkan ke profile, gunanya untuk mengisi dari Dinkes, ya. Untuk profile ini username Dinkes, kemudian level usernya dinas. Jadi yang menggunakan nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nama lengkapnya ya sementara ini saya ya kepala dinas saja ya. Oke, alamatnya Sidoarjo. Ya, RW-nya, lurahnya, kemudian kecamatannya kita isikan untuk keseluruhan agar gunanya untuk melihat ya, dan untuk mengetahui apakah profil dinas itu betul-betul dari kepala dinasnya atau tidak. Jadi untuk hak aksesnya juga. Oke. Kita isikan sampai NIK-nya. Kita lihat dulu apakah pengisian dari profil ini benar. Jadi sekali lagi pentingnya untuk pengisian profil itu dari levelnya sudah ditentukan bahwa kita masuk ke dinas, kemudian nama lengkap dari ya, pemimpin dinas kesehatan itu kepala dinasnya, kemudian dari alamat diisikan semua, gunanya nanti kita bisa melihat bahwa penggunanya itu betul-betul dari kepala dinas. Setelah diisikan semua, hal ini sangat penting gunanya untuk menyimpan dari data profilnya. Kemudian kita simpan. Saya akan melakukan login sistem pendukung keputusan sebagai dinas kesehatan. Tadi dari admin kita sudah dibuatkan untuk username-nya Dinkes, kemudian password-nya. Nah, kita akan login. Untuk pertama kali, sebelum kita masuk ke sistemnya, di sini ada ketentuan untuk penggantian password gunanya untuk membuat semacam hak akses supaya nanti tidak ada kekeliruan maupun yang tidak berwenang untuk akses ke sistemnya. Kemudian setelah kita masuk ke username, kemudian passwordnya. Nah, pada awal kita akan diarahkan untuk penggantian password. Nah, ini penggantian password ini berfungsi yang ya untuk semacam keamanan sistemnya yang mengetahui atau membuat password ini merupakan dari Dinkesnya sesuai dengan levelnya. Di sini levelnya dinas. Kemudian ketentuan untuk passwordnya ada di sebelah kiri, yaitu ada 4 ketentuan. Yang pertama mengandung huruf kecil, kemudian huruf kapital, angka, dan minimum 8 karakter. Akan saya masukkan password saya yang baru sebagai dinas.
Kemudian nanti kita akan diarahkan juga untuk mengisikan email. Di dalam email itu fungsinya akan memunculkan username serta password-nya. Kemudian kita klik ganti password. Nah, akan muncul pesan bahwa email akan terkirim pada alamat email yang kita masukkan tadi. Kemudian kita buka email kita sesuai yang kita masukkan. Nah, di sini sudah langsung muncul dari autentifikasi email. Ya, yang berisi password serta username serta passwordnya. Nah, untuk autentifikasi kita diarahkan dengan mengklik pada tulisan klik di sini untuk langkah selanjutnya. Oke, ya kita sudah masuk ke sistem pendukung putusan. Saya akan masuk ke user sebagai Dinkes dengan password yang saya buat baru. Oke. Setelah kita masuk ke sistemnya, kita diarahkan untuk membuat profile gunanya untuk melihat apakah memang pengguna dari Dinkes ini sesuai dengan usernya, atau kalau level dinas kita akan mengisikan sebagai kepala dinasnya. Username-nya sudah terisi, kemudian level usernya dia sebagai dinas karena tadi masuk kita sebagai dinas. Kemudian nama lengkapnya saya isikan kepala dinas sesuai dengan nama dari kepala dinasnya, kemudian alamatnya kita masukkan. Untuk profilnya dimasukkan secara lengkap agar mengetahui bahwa yang mempunyai akses dalam level dinas itu betul-betul dari kepala dinasnya atau yang berkepentingan. Kemudian kecamatan juga, nomor teleponnya kita isikan. Nah, ini jenis kelaminnya, pendudukannya juga, nomor KTP-nya kita isikan. Untuk profil ini harus diisikan secara lengkap agar nanti kita mengetahui dari usernya, ya apakah dari level dinas itu betul-betul yang mengisikan nanti atau yang mengakses sistemnya itu sebagai kepala dinas. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita sudah masuk ke tampilan dari sistem pendukung keputusannya. Untuk dinas, dia akan mengetahui dari dashboard-nya tentang statistik dari keseluruhan wilayah kerjanya. Ya, dari puskesmasnya, kemudian dari kecamatan, kemudian jumlah desanya. Kemudian dari level dinas kita akan membuatkan level puskesmas. Kita klik pada daftar user di sini untuk menambahkan dari pengguna puskesmas. Masuk ke menu daftar user. Nah, kemudian kita tambahkan, karena dinas termasuk level tingkat atas, dia akan membuatkan akses untuk level bawahnya itu kepala puskesmas dengan tambah data. Oke, username-nya ini kita ambil salah satu puskesmas. Password-nya masih default, yang nanti akan diganti oleh kepala puskesmas yang sudah ditentukan.
Kabupatennya Sidoarjo, kemudian kecamatannya, desanya, untuk kecamatan Kartasura, desanya ini diisikan. Nggak usah kosong. Bisa dikosongkan karena ini lingkupnya ke puskesmas, ya. Jadi untuk level puskesmas. Kemudian aksesnya karena dia kepala puskesmas, di sini kita pilih kepala puskesmas. Ini untuk level puskesmas. Oke, setelah itu karena kita sudah menentukan profilnya dari kepala puskesmas, kita akan submitkan supaya nanti bisa diakses oleh kepala puskesmas Kartasura. Oke, akan muncul dari Kartasura username-nya, kemudian untuk namanya kepala puskesmas Kartasura, hak asasi yang kepada. Ya, demikian untuk pembuatan dari akses kepada puskesmas. Berikut dilanjutkan untuk pembuatan akses dari puskesmas dan login-nya. Terima kasih.
Ya, di sini saya bertugas sebagai petugas desa yang tadi telah diberikan akun, dibuatkan akun oleh petugas puskesmas. Sekarang adalah memasukkan user dan juga password yang telah diberikan. Setelah dimasukkan, maka kita akan login, kemudian akan melakukan penggantian password dari yang telah diberikan sebelumnya. Password harus mengandung beberapa komponen, yaitu hurufnya kecil, hurufnya kapital, dan angka, dan juga minimal 8 karakter. Setelah semua kriteria hijau, maka kita bisa masukkan email. Kemudian klik ganti password. Selanjutnya membuka email. Di sini sudah kelihatan untuk dari siswo.dsstb.com autentikasi email, yaitu untuk penggantian password. Kemudian diklik di sini untuk memverifikasi. Setelah itu masukkan username dan password yang baru. Ya, di sini sudah muncul untuk email dari siswo.dsstb.com. Kita buka, kemudian kita lakukan klik di sini untuk mengganti password yang baru. Username tadi yang diberikan dari petugas TB Puskesmas dimasukkan dengan password yang baru. Kemudian kita lakukan login. Setelah memasukkan password yang baru, maka di sini kita harus mengganti untuk data pribadi petugas desa. Cuma dari nama lengkap, semisal RT dan RW-nya. Pastikan semua data dimasukkan dengan benar. Dari kelurahan, desa, sampai ke kecamatan. Dan jangan lupa nomor telepon. Untuk memastikan bahwa benar-benar ini adalah petugas TB desa. Kemudian klik simpan. Nah, jadi di sini akan kelihatan sebagai petugas TB desa, bisa melihat peta di bagian awal. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat lebih dekat dari wilayah kerja di Puskesmas Kartasura. Selanjutnya petugas desa bisa melakukan penambahan data untuk penderita TB lewat
data penderita TB, kemudian tambah data. Di sini ada poin penting yang ada tulisannya wajib diisi, yaitu yang harus diisi supaya datanya lengkap dan bisa di-upload ke dalam sistem. Untuk data pasien TB yang wajib diisi diantaranya pasien, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, kependudukan, IP, dan juga kepemilikan BPJS, jenis TB, kemudian riwayat TB, apakah pernah berhenti berobat, RT RW, dan kemudian status kesehatan, apakah masih berobat atau sudah sembuh, kemudian tempat pengobatan dari puskesmas atau ada klinik non puskesmas, dan juga ada masukan untuk foto depan rumah dan pada peta. Untuk pengisian data TB, pasien TB bisa dilakukan lewat laptop dan juga bisa dilakukan melalui HP. Untuk tampilan HP kurang lebih hampir sama seperti tampilan pada di laptop seperti ini. Nah, demikian alur flow dalam beberapa level pembuatan admin dan akan dilanjut nantinya adalah tutorialnya. Terima kasih untuk Waalaikumsalam.